Halo Pak, selamat pagi, selamat datang Ya, di talkshow kita hari ini Pak. selamat pagi, terima kasih. Yang ngomong soal PTM nih Pak, saya kan tadi datang sekolah itu udah banyak banget anak-anak yang udah mulai masuk sekolah gitu Pak. Dari SD, SMP, sampai SMK itu udah mulai banyak banget. Gimana sih Pak cara menanganinya kalau dari menurut Bapak itu? Cara biar nggak menambah, menambah orang yang terkena COVID itu? Oke, baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab tentang pertanyaan yang sudah diberikan. Sebelum saya menjawab, saya mau menjelaskan dulu. Di unit kita di sini, khususnya Sekolah Dasana Indah, kita di sini ada 4 unit. Yang pertama itu adalah TK, yang kedua itu ada SD, yang ketiga itu SMP, dan yang keempat itu ada SMK. Nah, untuk di Sekolah Dasana Indah ini, siswa yang melakukan PTM itu jenjang SD, SMP, dan SMK. Makanya tadi sempat dilihat di depan sudah banyak siswa yang masuk ke sekolah melakukan PTM. Nah, untuk kali ini saya akan coba membahas tentang SMK. SMK melakukan PTM itu sudah sejak perkiraan 1 bulan lalu. 1 bulan lalu itu kita sudah mulai PTM dengan pembatasan-pembatasan yang sudah diatur oleh pemerintah. Salah satunya itu adalah yang pertama, untuk PTM itu dilakukan maksimal hanya 3 jam. Paling lama itu adalah 3 jam, tidak boleh lebih dari itu. Dan seminggu kita di SMK ini 3 kali PTM. Nah, ada perbedaannya dengan sekolah lain. PTM di SMK Media Informatika ini hanya dilakukan untuk kegiatan praktek. Untuk mapel-mapel yang lainnya seperti bahasa Indonesia, matematika, dan lain-lainnya itu dilakukan secara daring. Bisa melalui Zoom ataupun Google Meet. Ataupun penugasan-penugasan yang lainnya melalui Google Class. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi supaya sebaran COVID ini tidak meluas kembali? Seperti itu ya, betul ya? Iya Pak. Ya. Salah satunya kita harus mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita melakukan protokol kesehatan, kita harus punya dulu aturannya nih. Sesuai dengan instruksi pemerintah atau instruksi Menteri Dalam Negeri, daerah yang boleh membuka kegiatan PTM itu harus level 1 sampai dengan level 3. Untuk Provinsi Banten sendiri sudah masuk ke level 2 sampai dengan level 3. Ya. Provinsi Lebak salah satunya, kalau tidak salah yang data pernah saya baca itu sudah masuk ke level 2. Nah, dari provinsi itu akan turun lagi ke kabupaten. Karena sekolah kita ini berada di Kabupaten Tangerang. Untuk Kabupaten Tangerang sendiri, info terakhir yang saya terima itu pertanggal 1 November, Kabupaten Tangerang sendiri sudah PPKM level 1. Jadi kita sudah diizinkan untuk siswa datang ke sekolah. Dasar itulah yang kita gunakan atau kita acuan untuk melaksanakan PTM. Nah, setelah kita merujuk ke peraturan Menteri Dalam Negeri, selanjutnya kita mempersiapkan yang namanya pembelajaran yang ada di sekolah untuk kegiatan PTM. Yang pertama, kita tidak izinkan siswa apabila datang ke sekolah suhunya itu lebih dari 37 derajat Celcius. Nah, bagaimana cara monitoringnya? Jadi pada saat siswa datang ke sekolah, di depan itu nanti akan disensor dulu, ditermogan dulu oleh bagian keamanan. Apabila ada siswa yang lebih dari 37, maka otomatis siswa tersebut akan kami suruh pulang. Nah, jika siswa yang sudah baik kesehatannya, suhunya bagus, kita akan coba masuk ke sekolah. Tapi jika nanti dirasa ada batuk, pilek, gejala-gejala yang merujuk ke COVID, kami juga tidak sarankan untuk melakukan PTM di sekolah. Jadi kembali ke rumah kembali. Ya, jadi kurang lebih untuk menanggulangi sebaran itu protokol kesehatannya itu sangat ketat sekali yang kita terapkan di SMK Media Informatika ini khususnya. Jadi tidak sembarangan juga, dan maksimal ruangan kelas sesuai dengan peraturan pemerintah itu hanya 50%. Maksimal 50%. Di kami tidak 50%. Bahkan kurang dari 50%. Sekitar 30 sampai 40%. Supaya jarak yang dibuat itu jauh. Aturannya kan 1,5 meter. Kita di sini bisa 2 meter jaraknya. Jadi cukup aman untuk sebaran COVID. Kurang lebih seperti itu.
Oke Pak, jadi kita di sini itu udah kabupaten ini udah Sudah masuk level satu, 1, betul. udah mulai aman lah ya. Sudah mulai aman. Nah, untuk menentukan level itu kan ada indikatornya. Salah satunya itu kenapa daerah itu disebut dengan level 1, level 2, level 3, level 4 itu ada indikatornya. Salah satunya itu adalah kita lihat sebaran COVID-nya dulu. Semakin besar sebaran COVID-nya, itu levelnya makin tinggi. Ya. Terus, nah karena di sini di Kabupaten Tangerang ini adalah sebaran COVID-nya sudah turun, bahkan ada sebagian daerah sudah memasuki zona hijau atau zona kuning di sini, jadi sudah cukup aman. Yang kedua dilihat juga dari penduduknya, atau khususnya kita kalau berbicara masalah siswa atau pelajar, kita cek juga nih, siswanya itu sudah divaksin atau belum. Dan ada satu hal lagi yang tadi saya lupa sampaikan. Untuk melakukan PTM, itu salah satu syaratnya itu adalah gurunya atau tenaga pendidiknya harus sudah divaksin. Itu syarat untuk melakukan PTM. Yang kedua, siswa itu juga harus sudah divaksin. Idealnya harus sudah divaksin semua. Jadi semuanya sudah aman. Kurang lebih seperti itu. Apalagi kita kemarin juga udah PCR kan Pak? Ya betul, kemarin beberapa pekan lalu sekolah kita dapat undangan dari Puskesmas Bojong Nangka untuk melakukan PCR. PCR itu dilakukan kemarin diantaranya tenaga pendidik dan kependidikan, ada guru, ada TU, ada penata layan, dan ada juga siswa. Semuanya dites, walaupun sampai saat ini kami belum terima hasil rekapan atau hasil dari tes PCR tersebut. Kita tunggu aja nanti hasilnya. Ya, silakan. Hasilnya itu kita masih tunggu-tunggu. Betul. Terus ya Kak, kan sejauh ini kita udah mulai pembelajaran tatap muka. Ada nggak sih orang tua yang nggak setuju akan hal itu? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita sudah melakukan PTM, kegiatan pertemuan tatap muka di sekolah. Ada enggak dari wali murid atau siswa yang keberatan ya, tepatnya pada saat kegiatan ini ya. Bagus sekali pertanyaannya. Kemarin pada saat di lapangan, kami selaku Dewan Guru, kepala sekolah dan rekan-rekan yang lainnya menerima banyak sekali masukan. Salah satunya adalah ada beberapa orang tua yang tidak mengizinkan siswanya atau peserta didiknya untuk melakukan PTM di sekolah. Kami coba menanyakan kembali kepada orang tua, kenapa tidak diizinkan? Mereka menjawab, yang pertama, karena mereka merasa belum aman, sebaran COVID-nya itu masih belum aman. Padahal kami sudah menjelaskan, kita di sini sudah berada di level sekian, siswanya sudah divaksin, gurunya semua sudah divaksin, tapi itu hak prioritas mereka. Kita tidak bisa paksakan 100% untuk mengikuti kegiatan PTM di sekolah. Dan ada juga sebagian orang tua yang mereka tidak mengizinkan anak atau siswanya untuk datang PTM. Yang kedua itu adalah mereka ada 1-3 siswa kalau nggak salah di SMK Media Informatika ini siswanya belum divaksin. Hal itu disebabkan karena ada penyakit bawaan, jadi belum bisa divaksin. Yang kedua, ada satu lagi kalau nggak salah ada siswa yang pada saat divaksin itu punya track record sebelumnya, 1 bulan sebelumnya pernah positif COVID-19, di mana aturan untuk vaksin itu tidak bisa. Jadi kita menunggu. Sesuai dengan perkembangan, anak ini yang tadinya tidak bisa divaksin karena terpapar COVID sebelumnya, sudah tes juga antigen negatif dan saat itu sudah divaksin. Jadi hanya sekitar 1 atau 2 orang tua murid saja tidak mengizinkan peserta didiknya untuk datang ke sekolah. Seperti itu. Jadi masih ada panik lah gitu Pak? Masih ada, itu wajar. Karena orang tua ingin berikan yang terbaik kepada anaknya. Iya, betul sekali. Kira-kira Bapak ada khawatir nggak sih di saat pembelajaran tatap muka tiba-tiba terpapar COVID-19 ini? Ya, perasaan khawatir saya selaku orang tua atau selaku pengganti orang tua kalian yang ada di sekolah, pasti ada perasaan takut. Takutnya begini, kami di sini melakukan kegiatan PTM itu dari mulai pukul 7 sampai dengan pukul 10, sesuai dengan aturan pemerintah hanya 3 jam. Yang kami khawatirkan, dan ini banyak kami sering temui di lapangan, pada saat kegiatan PTM ini sudah selesai, ternyata ada siswa yang tidak langsung pulang. Mereka ngobrol dulu di depan, atau mereka jajan dulu di sekeliling sekolah, ataupun di luar. Itu yang mengkhawatirkan sebaran COVID-nya
besar. Di sekolah kita sudah menerapkan semua protokol kesehatan, semuanya aman. Iya. Tapi di luar sekolah setelah dari sini itu yang susah kita pantau. Jadi rasa khawatir kami di sini di situ. Kalau untuk di sekolah kami yakin dengan persiapan kita yang sangat matang, petugas satgas di sekolah juga sudah siap semuanya, saya rasa aman. Tapi yang tidak aman ini setelah pulang dari sekolah, kami sudah himbau beberapa siswa di grup WA kepada orang tua, setelah selesai PTM segera pulang. Tidak ada lagi yang nongkrong lagi, tidak ada lagi yang berbincang-bincang lagi, semua langsung pulang. Ya, hanya itu saja. Semoga nanti ke depannya kita bisa jaga yang namanya seperti ini. Setelah selesai PTM di sekolah, kalian bisa pulang ke rumah kalian masing-masing. Itu. Jadi rasa khawatirnya di bagian itu sebetulnya. Iya. Kadang juga ada yang masih bandel, masih ngeyel. Ya, betul. Sudah diinfokan tetap aja masih Ya. seperti itu. Main dulu lah. Betul. Nggak pakai masker. Betul. Bagian pas jam pelajaran itu, kadang suka ada yang nggak pakai masker, Bang. Ya, betul sekali. Itu, misalnya yang bandel-bandel gitu diapain? Itu yang susah. Kami di sini sudah koordinasi juga dengan keamanan sekolah. Jika mereka yang masih bandel nongkrong-nongkrong di depan, tolong Pak dinasehati sekali dua kali tidak bisa, tindakannya harus lebih dari itu. Nah, untuk siswa nih yang di sekolah sudah kita himbau pakai masker, ternyata pada saat pembelajaran sejarah, tapi pada saat gurunya nih keluar, mereka kadang-kadang suka ada yang lepas masker. Nah, kami juga sudah di sini sudah membuat satu tim. Kalau ada siswa seperti itu langsung kita tindak. Kita panggil, kita berikan nasihat, kita berikan briefing apa nanti dampaknya. Dampaknya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk teman-teman yang lainnya. Jadi ada tindakan tegas dari sekolah nantinya. Ya, bisa saja pemanggilan siswa atau masih seperti itu juga kita bisa panggilan orang tua. Ya. Jadi udah ada tim, Tidak, sudah ada tim. Kita nanti ada beberapa guru yang piket di sekolah untuk mengawasi nih peserta didik yang masih bandel-bandel seperti itu. Ya. Oke, kita berbicara selanjutnya tentang pembentukan karakter siswa ya. Karakter siswa itu begini. Tidak mudah kita merubah karakter seseorang. Kalau saya ditanya berapa lama Pak Bapak bisa merubah karakter seseorang? Tidak ada jaminan. Tidak bisa setahun, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 15 tahun. Itu karakter. Karakter itu sudah menjiwai dari dalam. Ya, kita di sini bisa merubah orang yang tadinya tidak bisa matematika menjadi bisa matematika. Itu mudah sekali. Mungkin dengan adanya bimbingan belajar, pertemuan yang intens, yang tadinya awalnya siswa tidak bisa menjadi bisa. Tapi kalau untuk karakter itu sulit. Saya contohkan begini. Siswa yang terbiasa bangun siang disuruh ke sekolah untuk praktek pagi-pagi jam 7, itu akan susah sekali. Karena sudah terbiasa. Karakter itu awalnya dari pembiasaan. Pembiasaan yang baik sih baik, positif. Tapi pembiasaan yang buruk ini yang nantinya membawa ke karakter yang kurang baik. Nah, untuk karakter ini sebetulnya bisa dilihat dari keadaan di rumah. Biasanya nih karakter-karakter kalian yang di rumah seperti apa itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di sekolah. Misalkan kalau di rumah kalian sering membantah orang tua, tidak menutup kemungkinan di sekolah muncul karakter itu. Nah, jadi karakter ini harus dimulai dulu dari keluarga, dari orang terdekat kita dulu. Selanjutnya setelah dari keluarga, yang kedua itu yang paling dekat itu adalah teman-teman kalian sendiri. Ya, jadi kalau kalian punya teman-teman yang karakternya baik, otomatis kalian nanti akan baik. Kalau kalian punya teman yang karakternya kurang baik, nanti kalian akan terbawa karakternya juga kurang baik. Jadi pembinaan karakter itu harus dari dini. Apalagi kalian ini beralih dari SMP ke SMK. Yang namanya jati diri, yang namanya di sini ini loh saya istilahnya sudah beranjak dewasa. Itu sulit sekali. Sulit dalam arti begini. Itu kalian tergantung nanti suasananya atau arusnya. Kalau lingkungannya baik akan mengikuti baik, kalau buruk biasanya akan mengikuti buruk. Makanya harus bisa pilih-pilih kalian nanti. Bisa memilih teman, bisa memilih lingkungan. Ya, itu yang sejak dini harus dibawa karakternya.
Semoga, saya berharap, sangat bagus sekali pertanyaan ini tentang karakter. Setelah ini, khususnya kelas 2 nanti akan ada program yang namanya Prakerin atau PKL. Saya khawatir kalau siswa yang karakternya nanti kurang baik, terbawa di perusahaan, terlihat oleh staf-staf yang lainnya kurang baik, yang nanti yang jelek bukan diri kalian sendiri saja, tapi sekolah, institusi nanti. Nanti akan dilihat di situ dari mana nih siswanya, kok karakternya seperti ini, ya. Nanti yang kasihan selain kalian, peserta didik sebelumnya atau adik kelas kalian pada saat mau PKL di tempat itu melihat karakter kakak-kakak kelas yang kurang baik, nanti namanya mereka juga kurang baik. Ya, jadi memang karakter itu harus dipupuk sejak dini. Penting sekali untuk kedepannya. Kesimpulannya di sini, jangan salah pilih pergaulan, ya. Membiasakan di sini untuk beretika baik, sopan terhadap guru. Tugas-tugas semua dikerjakan. Karena karakter ini bisa berimbas ke tugas. Karakter yang cuek, pada saat kami memberikan tugas, nanti yang ada kalian pada saat penyerahan tugas ada yang telat, bahkan nggak dikerjakan. Jadi dampaknya luar biasa sekali, ya, berkembang kemana-mana. Mungkin itu yang bisa saya coba bantu jelaskan. Jadi membentuk sikap itu dari diri sendiri. Betul. Pertama diri sendiri, terus kedua keluarga, tiga Lingkungan. ya lingkungan kita sekitar, mencari teman yang Baik, betul. dan sebagainya. Betul. Ngomongin masalah sekolah, Pak, Bapak pernah bandel? Saya, Iya. gini, boleh jujur ya berarti ya? Jujur aja sih. Dulu saya namanya masa remaja, sekolah itu bandel itu pasti ada. Ya. Saya yakin semua orang pasti pernah mengalami yang namanya masa-masa transisi lah bahasanya. Ya, dari anak-anak ke dewasa, ke SMP atau ke SMA. Saya dulu SMP dulu saya badung-badungnya. Kenapa saya dulu sebenarnya badung ini ada dasarnya. Dulu pada saat saya SMP itu sekitar tahun 2000. Tahun 2000 itu saya sekolah di daerah Legok. Daerah Legok itu angkot itu masih jarang sekali. Jarang sekali. Bisa-bisa saya kalau untuk pergi ke sana harus menunggu angkot itu bisa 1 jam sampai 1,5 jam. Udah pasti telat dong. Iya. Bandelnya saya waktu itu kita sering dulu bahasanya itu BM. BM Oh, itu iya, numpang truk. Itu resikonya besar sekali. Padahal sudah banyak sekali korban kecelakaan dari kegiatan atau yang namanya BM truk seperti itu. Iya, Yang terpleset lah, yang jatuh pada saat turun itu sudah banyak sekali. Tapi dulu nggak membuat saya takut. Justru di situ tantangan. Kan itu bandel Adrenalin, namanya, adrenalin lah. Iya, Apalagi kita cowok kan ya. Iya. Nah, sebenarnya itu nggak boleh dicontoh. Ini tolong yang mendengarkan jangan dicontoh ini, ya. Ini perilaku yang tidak baik. Saya ceritakan seperti ini supaya ini pengalaman untuk kita semuanya, supaya ini nggak terulang. Nah, sering-sering saya seperti itu. Jadi saya bandelnya itu ya memang bandel beresiko namanya itu. Iya. Tapi kalau untuk bandel-bandel yang lain seperti rokok, narkoba, itu saya tidak ada sama sekali. Ya, tapi itu karena terpaksa dulu saya waktu itu. Jadi itu saya juga menyesal. Bagus saya waktu itu tidak mengalami tragedi ataupun kejadian yang kurang enak. Itu masih diselamatkan oleh Tuhan itu. Makanya sampai saat ini kita masih bisa ketemu di sini. Ya. Sampai ikut-ikut tawuran Betul gitu, Pak? sekali, betul. Tawuran enggak. Memang waktu itu di zaman saya tawuran itu lagi santer-santernya. Iya. Tapi kalau untuk seperti itu saya tidak. Saya pikirkan bukan diri saya sendiri. Saya masih punya orang tua, saya masih punya adik. Kalau nanti terjadi dengan saya ini kakak pertama, bagaimana dengan mereka? Itu pikiran saya panjang ke depan. Karena pikiran orang itu cuma 2 deh. Gimana nanti atau nanti gimana? Cuma 2. Gimana nanti atau nanti gimana? Kalau saya mikirnya gimana nanti? Kalau saya begini, gimana nanti ya? Ada orang yang mikirnya nanti gimana? Cuek aja. Alah, nanti gimana terserah lah. Ya, Nah, jadi yang seperti itu, ya. Oke. Oke, kalau dari ini nih, Silakan. cewek nakalnya gimana nih? Nakal gak? Enggak. Nggak pernah. Pernah. Enggak. Kita kan lagi ngomongin soal nakal-nakal gini nih Pak. Ya. Kira-kira di SMK Media Informatika ini ada gak sih ada yang satu sama lain ribut gitu atau berkelahi? Oke, begini. Untuk di SMK ataupun di SMA khususnya,
Hal-hal seperti ini sebetulnya di semua sekolah pasti ada terjadi. Karena tadi saya sudah sampaikan, masa SMA atau SMK ini adalah masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Anak-anak menjadi dewasa itu transisinya salah satunya itu adalah ego. Egonya itu pasti tinggi. Setiap orang merasa dirinya itu adalah paling benar. Itu hal wajar itu. Jangankan mereka, kadang saya pribadi aja egonya masih tinggi. Saya tidak menutup diri saya sendiri. Ya, hal-hal seperti itu yang kurang baik. Apalagi yang saya lihat di sini ada di beberapa kelas mereka itu bahasa sayanya itu mereka punya kelompok kecil. Mungkin mereka ini terbentuk karena mungkin teman satu perumahan atau mereka teman satu SMP. Jadi mereka sudah merasa dekat, mereka sudah merasa nyaman, akhirnya mereka hanya mau bermain dengan satu kelompok-kelompok itu. Itu yang tidak boleh. Beberapa siswa kita sudah panggil. Tahun lalu juga seperti itu. Itu yang tidak boleh. Kita di sini namanya satu kelas, satu sekolah, itu semua satu keluarga. Satu orang membuat kesalahan, satu sekolah, nama sekolah yang jelek. Jadi kita coba hindari seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini, kami di sini ada guru yang namanya guru BP, itu yang khusus menangani siswa-siswa seperti itu. Jadi kalau ada masalah seperti ini, nanti kalian juga nih bisa melaporkan kepada kami, kepada Pak Lukas selaku kepala sekolah, atau kepada wali kelas tentang perkembangan siswanya kurang baik. Nanti langsung kita tindak lanjuti seperti apa. Ya, hal-hal seperti ini tadi saya bilang wajar. Tapi kalau sudah melebihi kapasitas, sudah melebihi kewajaran, itu yang harus kami tindak lanjuti. Ya, apalagi kalau sampai ribut-ribut atau perpecahan di dalam kelas, itu yang sangat tidak baik sekali. Ya, karena bagaimanapun juga nanti kalian ke depannya kan ada yang namanya pelajaran yang harus ada kelompok bimbingan belajar, itu harus mempererat pertemanan, apalagi dalam satu kelas. Itu yang saya tidak inginkan dan saya tidak mau ada di sekolah kita ini. Ya. Oke Pak, menjadi kesimpulan dari awal itu kita bahas tentang PTM, bahwa siswa harus mematuhi protokol kesehatan. Betul sekali. Dua, tentang pengembangan karakter siswa. Ya. Itu mulai dari dini banget dan harus kita dari diri kita sendiri. Yang tiga, soal nakal-nakalan lah. Ya, wajar lah itu ya. Ya, SMA itu SMK itu wajar. Pembaruan. Ya. Jadi buat semuanya itu cukup lah untuk kita ini kita praktekin lagi nantinya. Ya, betul. Ya. Kira-kira nih Pak, pesan-pesan dari Bapak untuk sekolah ini bagaimana? Pesan-pesan untuk sekolah ini? Oke, ya terima kasih. Pesan untuk saya untuk sekolah ini, yang pertama itu adalah karena tadi materi kita pertama tentang PTM, yang pertama sekali yang saya ingin himbaukan kepada kalian semua, patuhi semua protokol kesehatan. Kita di sini sudah mempersiapkan semua protokol kesehatan. Dari diri kalian sendiri juga harus muncul yang namanya kesadaran. Apalagi tadi saya lihat pertanyaan dari kalian, masih ada siswa yang mau melepas masker ya. Iya. Dan itu sangat membahayakan sekali untuk dirinya sendiri dan lingkungan yang lainnya. Jadi saya harap kesadaran untuk sehat itu tinggi. Itu yang pertama. Intinya patuhi semua protokol kesehatan. Yang kedua, yang saya ingin pesan masalah karakter. Coba sejak dini kita memupuk karakter yang baik. Salah satunya adalah berperilaku baik dulu di lingkungan keluarga. Coba kita hormat kepada orang tua, sopan kepada orang tua, patuh terhadap orang tua. Itu adalah pembentukan karakter dini. Ya, itu pembentukan karakter dini. Karena di agama pun disarankan kan untuk berbakti kepada orang tua. Setelah dari orang tua, selanjutnya karakter itu juga dipupuk pada saat di lingkungan kalian di mana berada. Kalau di sekolah, di sini kalian coba yang namanya tunjukkan karakter juga yang baik. Otomatis teman-teman yang mungkin ada karakter yang kurang baik, di situ dia merasa malu. Oh, teman saya baik-baik. Mau nggak mau karakternya terbawa. Karena karakter itu sifatnya menular. Menyesuaikan, betul. Adjustment ya. Nah, di sini dia menyesuaikan. Lingkungannya baik, dia ikut baik. Lingkungannya buruk, dia ikut buruk. Pilih-pilih lah yang istilahnya yang baik-baik. Bukan memilih saja. Kalian di sini tugasnya meluruskan karakter yang kurang baik. Jika bertemu dengan teman,
mendengar etika yang kurang baik, tutur kata yang kurang baik, coba dinasehati, ya, nasehatinya dengan cara yang baik-baik. Karena usia kalian ini biasanya susah nih terima masukan, apalagi sesama teman, merasa saya diajari kan, tersinggung jadinya. Jadi coba pelan-pelan aja, sambil bercanda lah bahasanya. Itu masalah karakter. Dan yang ketiga, pesan saya yang terakhir, kita semua di sini siswa-siswi SMK Media Informatika dari jurusan akuntansi, teknik komputer dan jaringan, dan multimedia. Ayo sama-sama kita majukan sekolah ini, kita kembangkan sekolah ini dengan cara menjaga nama baik atau alma mater sekolah ini. Ya, salah satunya tadi karakter siswanya harus baik, peserta didiknya juga harus baik, hasil belajarnya juga harus baik. Semoga nanti kita bisa dikenal dengan sekolah lain. Ya, ini langkah yang baik seperti ini untuk kedepannya. Semoga kita bisa kerjasama antara sesama guru, tenaga pendidik, siswa untuk memajukan sekolah kita bersama. Ya, mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya ya. Ya, oke Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya dari awal sampai akhir ini Pak, udah panjang banget kita berbincang-bincang ini Pak. Ya, sekian aja Pak ya. Terima kasih.